Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Angga Fernanda dari kelas MNJ 23A dengan NPM 234111050. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi baris dan deret dalam bisnis. Pengertian. Penerapan teori bisnis dan deret dalam bisnis digunakan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan ekonomi, seperti perkembangan usaha, teori nilai uang, pertumbuhan penduduk, dan lainnya. Dalam matematika ekonomi dan bisnis, baris dan deret dapat digunakan untuk menghitung berbagai variabel ekonomi, seperti biaya produksi, pendapatan, dan modal. Oleh karena itu, pemahaman tentang konsep barisan dan deret sangat penting dalam menganalisis berbagai aspek bisnis dan ekonomi. Aplikasi dalam ilmu ekonomi bisnis. Deret dalam mengukur pertumbuhan penduduk. Menurut Robert Malthus, dalam mengukur pertumbuhan penduduk mengikuti barisan geometri ukur, sedangkan pertumbuhan pangan mengikuti barisan aritmatika hitung. Secara matematis dapat dirumuskan PT sama dengan PI buka kurung 1 tambah R tutup kurung T min 1. Keterangan. PT adalah jumlah penduduk pada periode T. PI adalah jumlah penduduk pada awal periode, dan R pertumbuhan penduduk. T adalah selisih waktu pada awal periode hingga periode T. Contoh, di kota A pada tahun 2000 jumlah penduduknya sebanyak 2 juta jiwa, dan menurut histori, perhitungan tingkat pertumbuhan penduduknya sebesar 2% per tahun. Berapa jumlah penduduk di kota A tahun 2004? Yang pertama kita jawab, diketahui PI sama dengan 2 juta, R sama dengan 2% sama dengan 0,02, T sama dengan 2004 dikurang 2000 sama dengan 4. Jawab, PT sama dengan PI buka kurung 1 ditambah R tutup kurung T kurang 1. P4 sama dengan 2 juta buka kurung 1 tambah 0,02 tutup kurung 3. P4 sama dengan 2 juta buka kurung 1,02 tutup kurung 3. P4 sama dengan 2 juta dikali 1,026. Maka P4 sama dengan 2.122.416. Barisan dalam usaha bisnis. Penerapan barisan bagi dunia bisnis yang lebih sesuai adalah barisan aritmatika. Karena apabila diukur dengan barisan geometri, variabel-variabel ekonomi seperti biaya produksi, modal, pendapatan, tenaga kerja akan kesulitan untuk mengikutinya, dalam arti segera memenuhinya. Contoh, stok barang PTX pada bulan 1 sampai dengan 10 setelah dihitung rata-rata permintaan barang tersebut ialah 7. Berapakah stok barang pada bulan ke-6? Jadi UN sama dengan A tambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung B. U6 sama dengan 10 ditambah buka kurung 6 kurang 1 tutup kurung 7 sama dengan 10 ditambah 5 kali 7 sama dengan 45. Deret dalam mengukur bunga majemuk. Model deret untuk bunga majemuk, bunga berbunga, ialah baris geometri, khususnya bagi hutang piutang. Hal ini berlaku bagi dunia perbankan. Transaksi dengan model ini disebut kredit. Rumusnya adalah Fn sama dengan P tambah buka kurung 1 tambah I tutup kurung N. Rumus ini untuk kredit sistem pembayaran suku bunga yang dibayarkan setahun sekali. Sebaiknya jika suku bunga dibayarkan lebih dari 1 kali dalam setahun, rumusnya menjadi Fn sama dengan P tambah 1 tambah I per M Mn, di mana Fn sama dengan jumlah nilai kredit dengan N periode, I suku bunga kredit, P jumlah nilai kredit awal periode, N banyaknya tahun, M frekuensi pembayaran suku bunga dalam setahun. Contoh, Mr. Bean kredit mobil dengan uang muka 10 juta rupiah.
Sisa kreditnya yaitu 30 juta dengan suku bunga kredit 2% per bulan dalam jangka waktu 2 tahun. Berapakah jumlah kredit setelah jatuh tempo pelunasan dan berapakah jumlah harga mobilnya? Diketahui P sama dengan 30 juta, I sama dengan 2% sama dengan 0,02, N sama dengan 2 tahun sama dengan 2 kali 12 sama dengan 24. Jawab, jumlah kredit setelah jatuh tempo pelunasan Fn sama dengan P tambah 1 plus IN. F24 sama dengan 30 juta tambah buka kurung 1 tambah 0,02 tutup kurung 24. F24 sama dengan 30 juta ditambah 1,0224. F24 sama dengan 48.253.117,47. Jumlah harga mobil THP sama dengan 48.253.117,48 rupiah ditambah 10 juta rupiah sama dengan 58.253.117,48 rupiah. Sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.